Danu terlihat frustrasi. Sebab semua PMI, bank darah dan rumah sakit terdekat sudah ia datangi. Tapi, hasilnya tetap sama. Tidak ada. Ia bingung harus mencari kemana lagi. Meski Danu ayah kandungnya setelah dicek ternyata darahnya tidak cocok. Hanya darah Jihan yang sama dengan Rafli O+. Namun, Danu saja tidak tahu di mana keberadaan Jihan. Wanita yang masih berstatus istrinya itu. Nomornya tidak aktif. Mendatangi ke kantor tempat Jihan kerja tapi tidak ada. Katanya sedang ambil cuti. Jihan, kamu kemana? Anakmu sangat membutuhkan kamu. Aku bahkan rela melanggar sesuatu yang pantang bagiku. Tapi, demi Rafli aku rela melakukan apapun. Petik 2. Danu terduduk lemas di lobi kantor di mana Jihan kerja. Ia tak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Ia ingin Rafli selamat. Ia ingin Rafli kembali seperti dulu lagi. Di tengah kefrustrasian Danu, sebab tak kunjung menemukan Jihan ditambah stok darah habis yang secara bersamaan tidak ada. Bagi Danu ini serasa sebuah karma yang langsung dibayar kontan. Semesta seperti sedang tak memihak padanya. Sementara itu, dari kejauhan seseorang melihat Danu. Awalnya ia ragu, sebab tidak biasanya Danu mendatangi kantor di mana Jihan kerja. Orang yang melihat Danu adalah Dewi. Ia langsung saja menghampiri Danu. Tuan Danu, sedang apa Anda di sini? Petik 2. Pertanyaan Dewi membuat Danu mendongakkan wajahnya. Dewi bisa melihat dengan jelas jika Danu saat ini tengah menangis. Danu yang melihat Dewi tampak berpikir. Danu seperti sedang mengingat sesuatu. Kau temannya Jihan, kan? Tebak Danu seraya menyeka sudut matanya. Dewi mengangguk. Iya, Tuan. Saya temannya Bu Jihan. Petik 2. Di mana sekarang dia? Petik 2. Danu langsung saja menanyakan keberadaan Jihan. Ia berharap Dewi tahu. Hingga ia bisa membawa Jihan untuk menemui Rafli dan bisa menyelamatkan nyawa Rafli sebab hanya Jihan yang memiliki darah O+ sama seperti Rafli. Maksud Tuan apa? Dewi yang tiba-tiba ditanya seperti itu merasa bingung. Jihan di mana? Kamu pasti tahu keberadaan Jihan. Petik 2. Setelah mengerti dengan arah pertanyaan Danu, Dewi hanya bisa menghela napas berat dan dalam. 2 bulan lalu Jihan memang berada di rumah kontrakannya. Tapi, setelah malam itu Jihan semakin jauh dengan Dewi seolah-olah ada dinding pemisah di antara mereka. Dulu, Jihan dan Dewi begitu sangat dekat. Kedekatan mereka sering diirikan oleh karyawan lainnya. Pasalnya Jihan wanita yang dijuluki The Perfect Woman itu bisa seakrab itu dengan Dewi yang notabene hanya sebagian bawahan. Harusnya saya yang tanya pada Tuan. Kemana Jihan yang dulu? Tuan harus tanggung jawab. Saya minta Tuan untuk kembalikan Jihan yang dulu. Petik 2. Kenapa kamu berbicara seperti itu kepada saya? Petik 2. Karena Anda yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Andai saja Anda tidak menikah lagi. Andai saja Anda tidak menyakiti perasaan Bu Jihan. Saya yakin hal seperti ini tidak akan terjadi. Petik 2. Danu mulai geram. Pikirannya sudah terlalu penuh oleh Rafli. Di sini ia malah mendapat sesuatu yang membuat ia marah dan otaknya mendidih. Kamu jangan menyalahkan saya. Salahkan Jihan. Jika saja dia tidak. Petik 2. Tidak apa, Tuan. Sela Dewi. Ia sama sekali tidak takut. Sekalipun ia harus kehilangan pekerjaannya sebab sudah menentang orang yang bernama Danu. Ibu Jihan merasa gagal. Ia takut. Ia kehilangan jati dirinya. Ia sekarang menjelma menjadi orang lain. Anda tahu betapa tersiksa Bu Jihan berpura-pura bahagia di hadapan orang lain. Ia harus berpura-pura anggota keluarga hidup rukun, harmonis. Di hadapan orang ia harus berpura-pura terus. Karena apa? Coba. Karena ia cemas. Cemas akan status hubungan pernikahannya yang entah akan dibawa kemana. Petik 2. Danu mengacungkan telunjuk lalu mengarahkan pada wajah Dewi.
Asal kamu tahu, itu salah dirinya, bukan saya. Sikap perfeksionis itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Salah dia juga kenapa harus berpura-pura. Kau tahu kenapa ia harus berpura-pura? Karena ialah wanita perfeksionis. Apa-apa harus terlihat sempurna. Petik 2. Mendengar perkataan seperti itu, Dewi langsung terdiam. Sebab ada benarnya apa yang dikatakan Danu. Orang yang mempunyai sifat perfeksionis selalu ingin terlihat sempurna dan berjalan dengan apa yang ia inginkan. Di saat semua yang ia harapkan tidak sesuai ekspektasi, ia akan menyalahkan dirinya sendiri lalu berujung pada rasa gagal dan tak percaya diri. Kenapa kamu diam? Merasa apa yang saya katakan itu benar, kan? Baiklah jika memang ia tak ada. Tolong bilang pada dia anaknya sakit. Ia membutuhkan bundanya. Petik 2. Setelah berbicara seperti itu, Danu langsung pergi. Dan baru menyadari jika dirinya jadi bahan tontonan. Desas-desus tentang Jihan pun mulai tersebar. Tersebar ke seluruhan penjuru perusahaan Moreno Corp. Sementara itu Dewi menyadari sesuatu. Jika para karyawan lain melihat padanya dengan tatapan menakutkan, bahkan Dewi sendiri merasa tidak percaya dengan apa yang ia perbuat. Apa kalian lihat-lihat? Kalian pikir ini teater pertunjukan? Ketus Dewi. Biasa aja kali, enggak usah ngegas kayak gitu, ucap salah seorang karyawati tak kalah ketus. Dewi tak mau meladeni para karyawan yang memberikan tatapan yang sulit untuk ia jelaskan. Apa tatapan iba karena di depan umum ia dimarahi Danu? Tatapan mengejek atau mungkin tatapan penuh kesenangan karena melihat dirinya dipermalukan di hadapan umum? Entahlah. Bali waktu setempat. Jihan benar-benar menikmati acara liburannya. Ia dan kelima anggota sosialitanya merasa jika mereka bukanlah seorang ibu rumah tangga. Tanpa ada rasa beban pikiran mereka sangat bahagia. Namun, di balik kesenangan mereka ada orang-orang yang justru sangat merindukan mereka. Tapi, sekali lagi mereka tak peduli. Yang ada di pikiran mereka hanyalah kebebasan. Tanpa beban, tanpa masalah dan tanpa kerjaan yang menggunung. Seharusnya Jihan dan kelima geng sosialitanya tidak boleh seperti itu. Sebab masalah dalam hidup adalah suatu bumbu penyedap dalam kehidupan. Ibaratkan memasak, bukan hanya memasukkan garam saja tapi harus ada pelengkap lainnya seperti gula, kaldu dan lain-lain agar terasa sedap. Nah, begitu juga kehidupan. Jika hanya ada manis saja maka tidak akan seimbang. Tapi ada kalanya kehidupan selalu dibumbui kepahitan, kemalangan, kesusahan dan kebahagiaan dan semuanya Tuhan bagi dengan begitu rata. Hari pertama dan kedua Jihan sangat menikmati hari liburnya. Namun di hari ketiga ia sudah mulai merasa gelisah. Sebisa mungkin Jihan untuk sementara waktu tidak mengingat kedua anaknya. Sungguh mimpi buruk yang ia alami sore itu membuat segudang rencana yang telah ia susun dengan rapi berantakan dan tidak bisa ia wujudkan semua. Hari terakhir di Bali hanya ia habiskan dengan berdiam diri di kamar hotel. Dengan tak hentinya menatap foto kedua anaknya, Raisa dan Rafli. Setetes air mata menetes. Dari lubuk hatinya yang paling dalam masih ada rasa kasih dan cinta. Walau bagaimanapun juga, jiwa keibuan yang ia miliki masih ada. Ia masih punya hati nurani. Hanya karena rasa kecewa yang teramat membuat dirinya tega meninggalkan anaknya. Egois. Mungkin, terlalu mementingkan diri sendiri tanpa mau mengerti akan di sekitarnya termasuk anak-anak.